Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 13 November 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain ya. Oke, langsung aja kita lihat analisa yang sudah saya berikan di hari Jumat kemarin. Jadi di sini bagi yang merasa sudah ambil posisi dari hari Kamis ataupun dari hari Jumat, teman-teman sudah take profit di harga 19.40. Jadi kemarin teman-teman yang ambil posisi sebenarnya sudah happy semua ya. Dan seperti yang sudah saya katakan juga di community bahwa setiap pergerakan itu pasti ada dampaknya. Jadi seperti yang juga sudah saya katakan, karena yang sedang terjadi di Gaza itu memang masih ada lah ya. Contohnya kayak di Rusia Ukraina juga masih sampai sekarang masih gitu kan. Tapi efeknya berdampak ke market itu hanya sekejap aja, dalam artian cuma ya ternyata market itu memandang tidak ada solusi apapun dari kedua negara tersebut ataupun dari negara-negara lain. Jadi ya mereka menganggap bahwa ini ternyata tidak terlalu berdampak ke market. Jadi awal-awal berita tentang di Palestina itu ya itulah yang membuat pergerakan XAU-USD langsung terbang sampai ke 2000, nggak pakai obat gitu kan. Dan setelah beberapa hari, beberapa minggu, ternyata tidak ada dampak yang signifikan, tidak ada kelanjutan lebih lanjut tepatnya, tidak ada berita tentang update yang bisa memberikan sesuatu yang heboh, ya XAU-USD dipandang sudah bukanlah hal yang menarik lagi ya. Jadi siapapun yang ambil posisi sell selama harga itu break di bawah 1978, teman-teman sudah mendapatkan profit sebanyak, ini dari teman-teman yang ambil dari hari Selasa ya, teman-teman profit sudah sebanyak 403 pip. Ya, sudah sangat besar sekali. Dari 1978 kemarin harga drop sampai di 1933. Jadi udah sangat besar profitnya ya. Teman-teman yang masih open posisi sell, yang penting ingat digeser aja SL-nya, karena lebih baik kita kena SL plus daripada kita kena SL minus. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau trading plan teman-teman hanya mematok TPSL dan lupakan, ya itu kembali lagi ke teman-teman sendiri ya, karena kan setiap orang punya style tradingnya beda-beda. Kemarin juga di komentar saya ada lihat ada yang open posisi buy di 1940, 1935 ya, sekitaran area kotak yang sudah saya gambar di time frame H4 ya. Memang secara time frame H4 1940 di sini ya, saya kan ambil area tengah-tengah ya. Sebenarnya itu besar areanya adalah dari 1942 sampai di 1935 secara dari time frame H4. Nah, kemarin itu harga ternyata membuat low yang lebih rendah ya. Ataupun harga itu sudah berhasil break di bawah 1935. Dan harga itu turun sampai di 1933, anggaplah 1933 ya. Jadi apakah kita masih bisa untuk open posisi buy di area ini? Saya rasa agak sulit ya, agak sulit karena yang pertama adalah kembali saya ingatkan area 1942 sampai 1935 ini sudah tidak fresh lagi karena harga sudah pernah disentuh sekali kemudian terbang. Karena yang saya takutkan adalah seperti yang kemarin saya gambar, seperti ini ya. Seperti time frame H4, jika teman-teman ingat analisa yang sudah saya berikan, di sini ada satu yang namanya zona area demand, ya kan? Memang ada satu area demand tapi sudah tidak fresh. Ketika harga itu masuk ke area zona demand, harga langsung terbang. Dan ternyata ketika harga masuk lagi sekali, menyisakan ruang hanya 2-3 dolar aja, harga memang mantul naik ke atas, tapi yang terjadi adalah harga langsung signifikan turun. Jadi yang ditakutkan adalah nanti
kalau kita lihat harga ini kan sudah pernah break di bawah 1935. Yang ditakutkan adalah harga itu nanti bisa melanjutkan penurunan lebih lanjut sampai di 1915. Karena 1915 kita tahu merupakan area support yang sangat valid untuk saat ini. Walaupun di time frame H4 kita tidak melihat yang namanya zona area demand terdekat, ya. Jadi kalau teman-teman yang masih open posisi buy di sekitaran ini, jika sudah floating profit, ya mungkin bisa di close aja ya. Bisa di close aja, ataupun TP-nya dipersingkat sampai di 1942 ya, kayak tadi pagi ini kan harga sampai di 1942. Ya teman-teman yang masih open sebenarnya sudah keluar sih ya, karena sekali lagi harga itu di time frame H1 masih dalam kondisi bearish banget. Kalau secara teknik SMC kita belum ada yang namanya melihat change of character. Yang ada kita melihat yang namanya break of structure ya. Di sini kita melihat break of structure, kemudian di sini kita melihat break of structure. Jadi kalau ingin melihat namanya chok ya, per sekarang video saya buat ataupun change of character, harga itu bisa terbang di atas 1960 baru kita bisa melihat adanya change of character. Tapi bisa aja nanti pada saat waktu berjalan, jika misalnya di sini kita ada boss ya, misalnya 1935 di break, kemudian harga 1942 di break, maka kemungkinan itu akan menjadi change of character terdekat. Ya, bisa demikian. Tapi karena per video sekarang saya buat, harga itu masih baru buat baru boss ya, baru break of structure. Jadi jika harga itu bergerak naik, agak lumayan sulit. Jikapun harga bergerak naik, ya naiknya pun saya rasa hanya sekedar retracement kecil, ya, hanya retracement kecil aja. Nah, kalau berdasarkan berita hari ini, hari Senin, kita tidak ada berita yang signifikan ya. Hari Senin kita masih dalam kondisi yang santai-santai saja. Tetapi teman-teman yang open posisi pada hari ini, jika tidak close sampai hari ini atau sampai besok sore, harap berhati-hati karena besok malam kita ada yang namanya berita tentang inflasi di Amerika. Jadi sangat diperhatikan sekali, ataupun sangat teman-teman yang ingin trading harap sangat mengambil keputusan yang pasti. Apakah bisa nggak kalau saya open trading hari ini, bisa nggak close-nya at least besok siang atau nanti malam. Ya jangan sampai menunggu sampai besok malam, karena takutnya pada saat berita inflasi itu keluar harga gejolak cukup tinggi ya. Kalau mau open posisi pada hari ini, ya kalau saya pribadi sih mending menunggu besok ya. Kalau saya pribadi mending menunggu besok, lebih pastinya kemana, karena hari ini mungkin santai aja sih ya. Hari ini mungkin santai aja sih. Kalau ingin ambil posisi per hari ini ya, ini sementara saya hapus dulu beberapa layer supaya teman-teman tidak bingung nih ya. Di sini dari time frame H1 kita ada yang namanya supply memang ya. Di sini kita ada supply, tapi ingat supply di 1965 ini sudah tidak fresh, tapi saya masih bisa plotkan. Karena harga itu belum break di atas 1965. Dan kalau kita tarik Fibonacci terdekat untuk saat ini dari swing sampai ke sekarang, area 61,8 kebetulan juga di sini ada yang namanya area supply kecil terdekat ya di time frame H1, yaitu di harga 1953 ataupun di 1952. Nah, kalau kita lihat swingnya ini kan terdekat yang dari sini. Jadi seperti itu. Jika memang harga itu bisa ya memberikan kita kesempatan ataupun memberikan kita diskon gitu kan, jika harga itu memang bisa bergerak naik sampai di sini, ini bisa menjadi kesempatan teman-teman untuk ambil posisi sell jika ingin open dengan target sampai di 1935 aja dulu ya, nggak usah terlalu jauh, karena mengingat besok ada berita inflasi. Setidaknya jika sudah open dan sudah turun sampai ke 1940 ya teman-teman bisa keluar. At least besok, tradingan besok itu sudah clear dan kita bisa bersiap untuk menunggu hasil dari berita inflasi besok.
Terus kalau kita lihat dari sudut pandang daily, ya, dari sudut pandang daily kita di sini ada yang namanya base, ya. Dari sudut pandang daily kita melihat 3 penurunan candle, kemudian di hari Kamis kita ada 1 candle hijau, dan di hari Jumat kemarin kita ada yang namanya candle bearish engulfing di sini. Jadi menurut saya adalah di sini kemungkinan harga akan membuat yang namanya drop base drop. Kemungkinan loh ya. Kemungkinan harga akan membuat yang namanya drop base drop. Dan dimana harga membuat drop seperti ini, kemudian harga membuat base kecil seperti ini, dan kemudian harga membuat drop sampai di 19.15. Ini di luar apa yang akan terjadi selama 1 minggu ini ya. Dari sudut pandang daily saya prediksi kemungkinan harga akan membuat drop base drop di sini. Dengan target adalah maksimal sampai di 1900 drop base drop. Berarti dari 2000 base-nya di 1950 dan dropnya bisa sampai di 1900. Jadi $50. Jadi pas seperti ini. Ya, jadi ini masih prediksi ya. Ini di luar apa yang akan terjadi selama 1 minggu ini. Tapi saya prediksi aja sampai di hari Jumat mungkin harga XAUUSD bisa drop sampai di 1900. Tapi itu kita tidak tahu ya. Itu masih lama. Itu masih 4 hari lagi. Ya masih lumayan lama. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi ya bisa di area ini. Ya, bisa di area ini, atau kalau mau bagusnya bisa di area ini juga bisa ya, masih ya. Di 1960 ini juga masih bagus karena kalau di time frame H4 itu merupakan area support become resistance saat ini. Apalagi kalau kita lihat di 1960 kemarin di hari Kamis ini adalah yang namanya fake out, yang dimana harga break di atas 1960 dan tertahan di area supply di H1 dan kemudian harga bergerak turun. Jadi 1960 masih valid menjadi area resistan untuk saat ini secara dari sudut pandang time frame H4 ya. 1960 kemudian sampai di 1978 di sini. Jadi posisi kita adalah masih dalam kondisi bearish. Jadi kalau teman-teman ambil posisi ya bisa di 19 berapa ini tadi ya. Ya di 1953. Di 1953 karena tadi di Fibonacci 61,8 ya kan. Bisa di sini. Kalau ambil posisi sell di sini pendek aja stop lossnya ya, nggak usah terlalu tinggi banget ya, cukup di 1958 ya, di sekitar 50 pip dengan TP maksimal sampai di 1935. Ingat ya, TP maksimal di 1935. Tapi jika harga tidak memberikan kita diskon sampai di 1953 dan ternyata harga break di bawah 1935 seperti ini, well, ini bisa menjadi trigger bahwa kemungkinan besar harga bisa bergerak lanjut turun ke 1915. Nah, jika seperti ini, stop lossnya kita cukup pendek aja sama, yaitu $50, yaitu 50 pip, maaf ya, yaitu sebanyak 50 pip, berarti SL-nya di 1940 seperti ini. TP maksimal sampai di 1915. Oke. Jadi kalau yang ingin nge-sell sabar aja dulu. Terus yang sudah ambil posisi buy, jika sekiranya sudah profit, ya antara teman-teman bisa keluar atau SL plus. Ya. Karena sekali lagi harga masih dalam kondisi bearish yang cukup kencang. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.